Keadaan COVID-19 di Kabupaten Kuala Laut, bahwa sampai dengan hari ini kita mengoleksi 1 orang pasien positif COVID-19. Itu sudah terkonfirmasi sesuai dengan pemeriksaan swab yang kedua, seorang laki-laki 41 tahun dengan alamat Kecamatan Kabaruan. Kemudian kita juga ada 3 orang OTG, orang tanpa gejala, yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan rapid test. Itu berasal dari Kecamatan Geme di Desa Memahan. Kemudian ada 4 orang ODP, orang dalam pemantauan, yang sementara ini ada di Kabupaten Kuala Laut. Itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan, di Geme 1, Melongwane 1, Riau Selatan 1, dan Melongwane Timur 1. Nah, terkait dengan hal ini, semua tahapan ataupun pedoman-pedoman pelaksanaan penanganan COVID-19 kita sudah lakukan, baik untuk pasien yang terkonfirmasi positif tadi yang di Mangaran, kita sudah langsung mengambil juga pemeriksaan hapusan tenggorokan atau swab tenggorokan untuk pemeriksaan yang ketiga dan yang keempat, dan kesemuanya itu sudah dikirim ke laboratorium di Manado. Begitu juga kita sudah lakukan pengambilan swab untuk kontak-kontak eratnya. Kontak eratnya ada 4 orang, istri, kedua anaknya, dan menantunya. Itu yang di Mangaran. Kemudian juga yang di Geme kita sudah melakukan pemeriksaan rapid test untuk kontak-kontak erat. Ada 7 orang yang ada di Kecamatan Geme, dan semuanya hasilnya adalah negatif. Nah, terkait hal ini, pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, terus memantau dengan ketat dan terus sebagai Ketua Gugus Tugas berkoordinasi dalam hal penanganan baik pasien yang terkonfirmasi positif, terutama dalam hal kami lakukan isolasi di rumahnya dengan pengawasan yang ketat dari gugus tugas tingkat kecamatan yang diperintahkan langsung oleh Pak Bupati. Kemudian juga untuk OTG diberikan tanggung jawab kepada gugus tugas ataupun satgas, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan, untuk melakukan pengawasan ataupun upaya-upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 ini di wilayah masing-masing. Kemudian Pak Bupati juga sudah memerintahkan untuk melacak semua kontak-kontak erat untuk dilakukan screening melalui tracking melalui pemeriksaan rapid test. Kemudian Pak Bupati juga concern dengan memohon untuk 2 minggu ke depan ini kapal ataupun transportasi penumpang kapal laut untuk ditunda. Itu juga sehubungan dengan pemeliharaan kapal yang oleh perusahaan angkutan kapal laut ini. Ini juga merupakan suatu hal yang ataupun kebijakan yang akan berdampak pada proses pemutusan rantai penularan, karena selama ini semua yang baik yang terkonfirmasi positif maupun OTG atau ODP maupun PDP, semuanya itu punya riwayat perjalanan dari daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah transmisi lokal atau zona merah. Nah, sehingga kalau ini ke depan 2 minggu ini tidak ada arus lalu lintas masuk keluar orang, terutama yang masuk ke laut dari Manado melalui angkutan kapal laut, ya berarti akan terjadi
suatu waktu yang tidak ada pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Walaupun itu ada nanti mungkin misalnya dari penerbangan, saya dengar sudah dibuka lagi penerbangan, tapi kalau penerbangan kita pasti akan lebih lebih mudah lagi untuk mengawasi, karena kan sekarang aturan dalam setiap penerbangan khususnya di Bandara Samratulangi semua harus di screening semua, semua penumpang pesawat itu akan di screening, akan diperiksa semua, apakah pemeriksaan screening biasa ataupun rapid test yang mereka lakukan. Dengan sendirinya ketika ada penumpang pesawat mereka sudah membawa hasil pemeriksaan screening itu apakah rapid test, dan itu otomatis kalau dia punya gejala ataupun dia reaktif rapid test di Bandara Samratulangi tidak akan diberangkatkan atau tidak akan mendapatkan boarding pass. Nah, itu yang sudah diupayakan oleh kita, dan Pak Bupati juga sudah menyampaikan ke kami gugus tugas untuk ke depan dalam hal pelaku-pelaku perjalanan ini kita akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mereka di screening. Selain di screening, mereka juga wajib mengisi formulir isian atau surat pernyataan bersedia untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Juga mereka akan kami berikan tanda bahwa mereka ini adalah pelaku-pelaku perjalanan, sehingga ketika mereka kembali ke wilayah, ke desa mereka, ke kampung mereka, gugus tugas yang ada di kecamatan ataupun relawan yang ada di desa sudah mengetahui, dan Pak Bupati juga sudah memerintahkan melalui camat-camat untuk mereka pelaku perjalanan ini sebaiknya diumumkan agar supaya masyarakat luas yang ada di desa itu bisa mengetahui dan secara bersama-sama bisa memantau. Nah, kemudian kalau misalnya pelaku perjalanan ini ketika mereka bandel ataupun tidak melaksanakan protokol kesehatan, ya tentunya warga masyarakat juga berhak untuk menjauhi mereka. Saya kira seperti itu ya. Sudah disampaikan kebijakan Pak Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Perlu juga kami sampaikan, saya sebagai juru bicara untuk terus memotivasi teman-teman tenaga medis, para medis, baik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak Geme, dan seluruh puskesmas. Apalagi teman-teman yang langsung berhadapan dengan pelaku-pelaku perjalanan, pasien OTG, ODP maupun PDP, ataupun pasien yang sudah positif di Kecamatan Kebaruan, untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara bersama-sama, karena ini tugas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tidak lupa kami menyampaikan untuk tetap waspada, dalam arti tetap menggunakan alat pelindung diri ketika kita melakukan pemeriksaan ataupun kita melakukan perawatan penanganan terhadap pasien yang positif ataupun pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan ataupun ODP. Kemudian juga bagi relawan-relawan yang ada di tingkat desa, kami juga menganjurkan untuk lebih ketat lagi dalam melaksanakan proses pemantauan bagi pelaku-pelaku perjalanan yang ada di wilayah di desa masing-masing. Dan sekali lagi dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga imunitas diri masing-masing supaya tetap sehat, tetap kuat, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, kemudian
mencuci tangan lebih sering dan istirahat yang cukup.